kalau peluang Ganjar tadi kan dibilang 50-50. 50-50 ya. Ya. Nah, itu pun kalau kita tinjau dari sudut PDIP kan. PDIP. Nah, sekarang bagaimana partai-partai lain ini bisa peluangnya untuk mengusung Ganjar tuh gimana? Bagaimana kira-kira? Ya kan ada yang mengusulkan kayak gitu. Relawan-relawan Ganjar juga mengusulkan kayak gitu kan. Jadi kalau Ganjar tidak diterima oleh PDIP, lompat pagar aja. Lompat pagar aja jadi capres di KIB misalnya. Dan ada orang yang berteori bahwa KIB ini dibangun untuk pencapresan Ganjar. Yang saya mau bilang begini, kita itu kadang-kadang ingin meng-create pemimpin sekaligus meng-create pengkhianat. Jadi misalnya begini, Ganjar misalnya kita paksa jadi, pokoknya Ganjar harus capres dari PDIP. Kalau Ganjar nggak jadi capres, lawan aja Bu Mega. Tapi kita lupa sejarahnya Ganjar dengan Ibu Mega gimana. Tinggal di rumah ibu. Mungkin abang juga pernah ketemu itu. Dia dibesarkan oleh ibu. Dibangun karirnya, disupport oleh ibu dan Pak Taufik Kemas. Didorong untuk maju jadi calon gubernur, dimenangkan oleh ibu Puan juga, oleh Pak Taufik Kemas juga waktu itu. Nah sekarang begitu tiba calonnya, begitu tiba maunya jadi capres dan nggak kejadian, kita suruh lawan aja ibu itu. Dan saya kira tradisi orang Jawa jarang lah seperti itu. Gitu. Ya. Jadi menurut saya, kalau Sumatera masih mungkin tuh. Kalau tradisi orang Jawa itu, apalagi modelnya seperti Ganjar ya, iya. Kan dia bukan orang yang sangat progresif ya. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, disuruh dia lompat pagar. Misalnya disuruh tampung di KIB. KIB, taruhlah bisa dipaksa nih. Pokoknya dipaksa dengan segala macam dan katanya, kekuatan politik. Karena ada informasi kan katanya Pak Jokowi juga sudah seolah-olah kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar, Pak Jokowi siapkan KIB. Siapkan KIB. Itu gimana? Jadi menurut saya itu pasti ditolak menurut saya, Bang. Ini logika saya itu pasti ditolaknya gini, Bang. Ini partai-partai seluruh menampung orang yang bukan kader dia. Nggak dibesarkan dengan cara Golkar, nggak dibesarkan dengan cara PAN, nggak dibesarkan dengan cara P3. Tiba-tiba dia jadi capres di sini. Dan dia harus baku hantam dengan PDIP, Bang. Dia harus bermusuhan dengan PDIP. Sudah nampung barang orang, disuruh berantem sama PDIP untuk urusan yang bukan urusan mereka, Bang. Menurut saya nggak logis itu, Bang. Nggak logis, jadi nggak akan ditampung menurut saya. Nggak akan ditampung menurut saya itu. Jadi karena oke lah ditekan, ini kan ada kasus, ini ada kasus, ya nanti disuruh mau aja terima. Tapi pada satu titik, Bang, pada satu titik akan orang sampai pada rasionalitas masing-masing. Partai ini akan sampai pada rasionalitas masing-masing. Ini bukan orang kita. Udah suruh kita tampung. Tapi gara-gara kita tampung orang ini, kita berantem sama induknya. Ya kan? Sama ibunya, sama emaknya. Yang kira-kira kalau berantemnya juga nggak gampang gitu. Pahit juga nih hitung-hitungan berantemnya. Habis itu dalam perjalanan dia balik juga ke ibunya lagi. Nanti habis itu dalam perjalanan diklaim lagi sama ibunya. Kita dapat apa gitu. Jadi menurut saya orang politik kan nggak sepolos itu cara berhitungnya. Kalau sekarang joget-joget, iyalah tiba-tiba PAN, ya kita dukung Ganjar gitu. Itu bagian dari joget-joget aja itu, Bang. P3 tiba-tiba bilang, ya kita dukung Ganjar, itu bagian dari joget-joget aja itu. Mungkin dalam hatinya begini, kita dukung Ganjar kalau nanti Ganjar diusung oleh PDIP kan gitu. Mungkin juga itu, kalau itu lebih masuk akal. Nggak ada risiko. Nggak ada risiko. Ini sudah nampung barang orang, kita disuruh ribut pula sama ibunya kan gitu. Dan nggak enak kan, Bang. Ribut sama PDIP itu kan buat partai manapun kan nggak enak. Karena bagaimanapun dia sebagai partai pemenang ya. Dan partai ini, Bang, yang terlatih endurance-nya buat ribut, Bang. Kalau partai lain kan terlatih buat memerintah, Bang. Bukan terlatih buat ribut. Kalau ini terlatih buat jadi oposisi nih. Terlatih buat fighting ya. Sejak Orde Baru ya. Ya, itu sudah terlatih untuk itu gitu. Jadi nggak enak lah. Kecuali ribut buat kepentingan partai masing-masing, oke lah. Tapi ini ribut buat nampung barang orang. Ngapain kita gitu katanya gitu.